ibaratnya seperti kita sedang naik perahu ya, naik kapal, naik kapal, yang bukan gitu ya, naik kapal di atas lautan. Gimana sih Bu? Terombang ambing. Kadang-kadang mah seperti ada angin sepoi-sepoi, tenang, ya ada nyaman. Tapi kadang-kadang mau set gitu ya, asal goyang gitu. Bahkan kadang-kadang datang tsunami Bu. Waduh, ya. Kita teh kadang-kadang berpegangan kalau kuat, kadang-kadang 14-11 gitu ya. Nah Ibu pengennya apa ya? Lulus ya sampai nanti ya, bener nggak? Pengen sehidup semati, sehidup surga. Sehidup surga boleh. Mudah-mudahan ya yang menjadi pasangan kita ya. Kalau yang terbaik, mudah sampai sehidup surga. Tapi masalahnya namanya ujian itu pasti itu benar ya. Nah tapi mau ya kayak gitu ya. Nah kita mengikhtiarkan supaya kita bisa mempertahankan rumah tangga kita meskipun bagainya itu luar biasa. Nah kenapa harus mempertahankan? Ada yang tahu? Terus gimana caranya? Ya, terus gimana kalau keadaannya sangat luar biasa berat? Nah jawabannya kita akan simak langsung dari pemateri kita hari ini. Alhamdulillah sudah hadir dari tadi. Kita sudah pernah belajar waktu itu tentang masalah apa tuh? Muslimah ya, sama Ustazah Eva. Beliau ini adalah konsultan ya di masalah pernikahan rumah tangga ya. Jadi kalau ibu mau melanjutkan nanti ya dari sini misalnya mau ada pembahasan dan seterusnya bisa nanti konsultasi sama Ustazah Eva. Beliau tanya gitu ya. Udah siap ibu belajar? Siap. Kita siapkan hati, pikiran. Nanti kalau ada emosi yang kapoet misalnya bu ya, dengan ini boleh ibu diungkapkan gitu ya. Untuk maksudnya dikeluarkan saja ya, tapi dengan batasan tertentu ya. Boleh disiapkan alat tulisnya kalau ada yang mau sama tulis ya. Kita siapkan hati dan pikiran. Kita sama-sama baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustazah Eva dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lalu siti akhir bulan atau mana bu? Saya mengajar merdeka akan berada di dompet atau masih pakai murah perjuangan. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah di siang hari ini yang anginnya berbuku kalau yang mudah-mudahan nanti kita senantiasa sehat, rezeki kita pun sehat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, alhamdulillah di sini kita akan dialog request tema. Entah apa motivasinya. Temanya itu mempertahankan rumah tangga dalam Islam. Apakah menuju seueur pribadi katanya? Menuju seueur anu berbondong-bondong melakukan khulu, cerai gugat pada suaminya. Dan di pengadilan agama itu, ibu
30% cerai talak, 70% cerai juga. Nah ini mungkin salah satu yang menjadi motivasi agar bercerai itu boleh gak Bu? Nah, boleh gak Bu? Boleh, sama seperti nikah hukumnya. Gitu ya, nikah hukum dasarnya apa? Hukum dasar dari menikah apa? Apakah wajib? Aduhnya anu ayana jadi bujangan laku mau wajib menjadi dorasa atau istilahnya jadi perawan apa Bu? Nah karunya berarti bukan wajib hukumnya menikah itu, tapi apa? Sunnah. Lalu berkembang nikah pun bisa jadi wajib ketika sudah dalam kondisi tertentu, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram, bahkan bisa jadi ada yang sudah menikah pasah nikah. Pasah nikah itu apa? Batal nikah. Bayang dulu, itu bukan sinetron ya. Ibu sok ningan dengan sinetron ayahmu tos rumah tangga belasan tahun terus diceraikan ke pengadilan agama. Pernah lihat gak? Kira-kira kasusnya kenapa? Tiba-tiba super susuan. Ada ibu. Nah tiba-tiba super susuan, tiba-tiba apa, bahkan tiba-tiba ternyata misalnya dalam posisi beda agama dan lain sebagainya yang baru ketahuan, maka disebut dengan pasang nikah. Sama dengan bercerai pun hukumnya, hukum asal dari perceraian apa? Halal tapi dibenci Allah. Jumhur ulama menyampaikan apa? Apa Bu? Hukum dasar dari perceraian halal ya tapi dibenci Allah. Mendekati apa? Makruh. Tapi perceraian itu bisa jadi apa? Wajib. Perceraian bisa jadi wajib, perceraian bisa jadi makruh, perceraian bisa jadi halal, dan perceraian bisa jadi haram. Juga boleh bercerai. Ya. Nah, sepertinya ini karena melihat fenomena zaman sekarang, gitu ya, yang memang ada rumah tangga yang masih bisa dipertahankan tapi memilih untuk bercerai. Begitu pun sebaliknya, ada rumah tangga yang memang idealnya bercerai tapi dipertahankan. Itulah ya. Nah ibu-ibu sekarang di posisi gimana Bu? Akhir bulan atau gimana deh Bu? Alhamdulillah ibu-ibunya ya Allah para nantes gitu. Nah cocok berarti tema sekarang gitu ya, mempertahankan rumah tangga. Disertasi saya yang sekarang belum rampung gitu ya, masih proses ujian judulnya Divorce Decision Making, pengambilan keputusan perceraian. Kalau buku saya yang sedang proses terbit, judulnya itu Bertahan Karena Harapan atau Melepaskan Dengan Tenang. Nah ini sepertinya cocok untuk tema kita hari ini. Kadang kalau dalam istilah dilematisnya apa Bu? Bertahan nyeri, melepaskan berat hati. Bertahan oke, asa kuat, asa capek gitu ya, capek segala padi, tapi melepaskan pun itu bukan hal yang mudah. Nah itu banyak yang dirasakan oleh para perempuan khususnya. Nah kenapa sekarang fenomena ramenya bapak-bapak Manariwo itu banyak janda radio gitu ya. Itu menjadi fenomena kita seringkali menjadi berbondong-bondong tiba-tiba yang baru lulus P3K tiba-tiba mengurus suaminya, menggugat suaminya. Di satu sisi ada yang kamu tidak bersyukur, habis manis sepadi. Wah, ada yang ini anu. Tapi ada pula yang di posisi mungkin sebelum jadi P3K kalau dulu nanti dikira tapi pas P3K alias di akad sudah mempunyai apa? Sudah mempunyai senjata untuk akhirnya bisa lebih mandiri. Ya, kenapa saya menyebutkan bahwa kemungkinan ini ada kita tidak menjadi yang orang lain. Ketika orang lain kita dengan mudahnya ngomong awet, kajet, begitu. Aduh, kita mau awet aja Tuhan, kita bla 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 bla, nggak tahu juga.
kita dalam posisi itu apakah kita masih bisa seperti dirinya, ataukah kita mah kayak sebulan lagi terus langsung lagu kan? Gak tahu juga gitu ya. Ada juga artis misalnya, kayak seminggu misalnya udah begini hancurnya resepsi 6 miliaran. Ada masuk itu bu? Ayah ibu di dia tangan masuk kalimu komen di TikTok gitu. Ada nggak? Gak usah, hati-hati sian malik. Nah, jangan komen ujaran kebencian, apalagi masalah rumah tangga gitu ya. Karena ada ulama yang sampai dalam mengeluarkan fatwa. Kalau ulama fatwa yang mengatakan, saya 20 tahun yang lalu menjanji orang tersebut karena dosa, tapi 20 tahun sekarang saya melakukan dosa tersebut. Gitu ya. Jadi harapannya kita tidak menjadi ulama. Boleh next slide? Di slide selanjutnya, pertama dulu, mengapa rumah tangga itu harus dipertahankan? Kita mengetahui tujuan dari rumah tangga apa? Di sini kalau dalam Quran surah itu biasanya undangan-undangan pasti ngambil ayat dia. Kenapa atau ayat dia bu? Ibaratnya kalau undangan. Nah makanya ada yang menyampaikan di undangan itu hendaknya artinya saja. Karena sian ibu dijadikan bungkus bala-bala. Artinya saja, intinya bahwa lintas bulu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ibu sareng bapaknya tujuan nikah teh hoyong sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu tenang, mawaddah itu cinta, rahmah itu tumbuh kasih sayang. Ibu masih cinta ke suami bu? Ini masih cinta ke suami bu? Masih. Atau terus aku coba cinta ayah yang tinggal kapak sana gitu. Nah, mawaddah itu harus tetap dipelihara. Makanya ada seorang ulama yang memberikan kiat-kiat sakinah mawaddah warahmah. Itu apa? Ibu harus ditiru. 2 minggu pertama jalan sekeluarga. 2 minggu selanjutnya jalan couple time. 2 minggu selanjutnya jalan agak dekat, jalan video ke pasar minggu. Ya. 2 minggu selanjutnya agak jauh, jalan video ke Kencana. Itu namanya Kapadokia. Nah, poinnya adalah itu kata ulama. Ya, untuk mempertahankan cinta, merawat cinta itu aku baru couple time kan paling dari lu, aku kudu mawa. Jadi untuk jalan-jalan itu baru couple time pindah masuk. Gitu ya. Nah, poinnya adalah sakinah mawaddah warahmah ini yang harus diikhtiarkan. Kalau menjadi videonya, saya tanya, uang ibu-ibu dipegangnya sama ibu full atau sama suami full, atau kadang sama suami, kadang sama ibu, atau setengah sama suami, setengah sama ibu? Ayo. Uang suami uang istri, kalau uang istri uang limbahnya atau baginya. Nah, idealnya tidak demikian. Pendapatan suami berapa untuk operasional suami, berapa untuk domestik, berapa untuk ibu. Ibu itu selain dari nafkah, ibu mendapatkan apa? Idealnya ujroh. Nah, uang gaji artinya ujroh. Jadi selain dari nafkah, ibu mendapatkan ujroh. Jangan sampai pula full dipegang suami, jangan sampai pula full dipegang oleh istri. Suami minta-minta ke ayam berongkos. Terus kemudiannya suami anu sana, suami oke anu meminta, atau sebaliknya istri yang menulis nafkah. Lalu istri menulis nafkah dia suami tahu. Butuh sabar lama kangge jajan malam ayeuna butuh 5 juta. Ya, kupapan transfer 10 juta. Sing CM. Awas kamu nge-CM. Ayah suami
gampang pisahnya kalau kenapa? Nah, karena kita itu akan diuji dari hal yang paling kita cintai, bahkan kita cintai secara berlebihan. Ketika Nabi Ibrahim pasrah pada Allah, bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik, ya taat. Taat, pokoknya memang niatnya mau disembelih karena itu perintah dari Allah lewat mimpi. Tapi ternyata itu diubah menjadi keinginan akhirnya. Nah, rata-rata ayah nu apa bedanya cewek matre dan cewek realistis bu? Ibu matre atau realistis? Nah, dulu pas awal-awal matre realistis, akhirnya realistis dulu matre realistis. Apa bedanya matre dengan realistis? Matre itu terbogoh. Kita tuh terbogoh, suami teh pas awal nikah teh terbogoh, tapi yang dilihat meningkatkan. Agamanya terserah, agamanya beda kumulai, wajahnya beda kumulai terserah, pendidikannya beda kumulai terserah, penting karena anaknya sudah kasih cewek. Tapi ibu-ibu mas sekarang bukan cewek matre,
Nah biasanya kita ke anak kita tuh karena hak milik maka gak boleh ini dan lain sebagainya. Tapi ternyata Nabi Ibrahim yang harusnya menjadi hak milik tapi diikhlaskan. Nabi Ibrahim itu ibarat yang Nabi Ismail itu ibarat yang selalu pikir zaman kita. Biasanya kalau laki-laki apa? Harta, tahta wanita. Ya, tapi kalau kata dokter kita laki-laki tidak akan hancur karena dia itu biasanya hancur kenapa? Egonya sendiri. Kalau perempuan hancur kenapa biasanya Bu? Harta tahta laki-laki. Karena apa biasanya perempuan hancur? Karena perasaannya sendiri, curiga, terus overthinking. Nah, itu. Ya. Jadi pertama, perbaiki hubungan dengan Allah. Yang kedua, ini PR untuk kita semua mengendalikan emosi. Karena ibu-ibu mah generasi sen kanan, belok-belok. Ayo, sen kanan, kali itu belok-belok. Nah, mengendalikan emosi. Kata dokter Zaidul Akbar, satu kali kita marah besar, 8 jam imun kita drop. Itu kata siapa? Dokter Zaidul Akbar. Jadi ibu kalau sekali ngambek ke suami, 8 jam makanya terus ngambeknya sama kamu. Jadi beri masalah samamu, main terus dan lain sebagainya. Ayo Bu, udah marah langsung ke IGD. Pas ke IGD asal mau ternyata asal. Jadi ibu-ibu mah ibu tapi ayatnya tidak dompetnya sampai apa suku mau di sini. Roma. Terus kita ke Roma, terus orang nyari kemana loh? Itu berarti cara yang dilakukan sudah sangat panjang. Kemudian ibu-ibu ayahnya ibu bilang mudah-mudahan Allah kuatkan ada yang punya penyakit menanggung atau bahkan penyakit mematikan. Penyakit menanggungnya semisal apa? Hipertensi, kolesterol, diabetes, kalau penyakit mematikan kanker, kanker dan sebagainya perlu pantau. Nah, itu kata dokter Zaidul Akbar yang sudah melakukan penelitian sangat panjang. Itu diawali dari jiwa.
gitu ya. Kenapa? Agak sulit dari segi kalau nggak nyambung rata-rata. Ini menurut ahli menyampaikan ketika ada pertengkaran dan penyelesaiannya dengan diam itu mempercepat perceraian. Ya, baru bisa balik jadi oke bu. Kalau sehari sayos, sehari 2 hari maksimal 10 hari itu sayos maksimal. Tapi selebihnya dari itu bukan juga sejenak, tapi itu silent treatment. Dan silent treatment itu lebih membunuh dibandingkan amuk-amukan. Tadi klien saya yang shift 3 ya bu, hari ini kan 4 shift nih, langsung ke sini. Yang shift 3 itu anaknya tuh dicaci maki oleh ayahnya, gak dipukul, tapi bahasanya caci maki sumpah serapah. Ibu mulut ibu jadi pengen tidak itu ya bujurna tanda tak atau dimana sumpah serapah mana tuh akan lakukannya sumpah serapah, mohon maaf pokoknya sumpah serapah. Udah berapa sih ini anak terapi masih baru sudah ayahnya dan ayahnya ngaguriti kata istri SD kelas 5 dengan kalian perempuan nggak dipukul sama ayahnya, nggak dipukul sama sekali tapi gitu ya. Dan itu yang sering kali terjadi pula antara hubungan suami istri, tidak ada kekerasan tapi enak entah dalam diam atau dalam ucapan. Ibu lebih ke akhir hayatnya sih karena pas sebelum apa pasiennya enak sebelum waktu juga enggak. Bahkan saya mah silahkan suami berpoligami asal jangan suami saya. Nah, kayak suami saya nikah deh, saya meninggalnya dicurigakan saking kepo sebenarnya. Karena ada 3 hal yang tidak bisa dikontrol oleh perempuan. Pertama rasa cemburu, yang kedua kepo, yang kedua air mata. Itu nggak bisa ditahan-tahan. Oke, perempuan mah nangis deh, nangis ditahan-tahan ke kepo. Tapi tadi anu kaki lo air mata, cemburu. Kuat-kuat cemburu dacap. Tapi bu, rata-rata laki-laki dan perempuan itu sebetulnya cemburuan laki-laki. Cuma laki-laki mah gengsi, tapi tiba-tiba selingkuhannya di rumah. Tiba-tiba ngayun enaknya pak. Aslinya lebih sulit suami memaafkan istri yang selingkuh dibanding istri pun sulit. Suami lebih sulit berkali-kali lipat. Abayang pokoknya suami itu lebih sulit ya. Nah itu yang ketiga memperbaiki komunikasi, dan yang keempat mengutamakan solusi. Dan solusi untuk perempuan untuk solusinya untuk menjadi masalah ya ini cara kemana pokoknya Alisa puskesmas. Intinya kalau suami memberikan izin berbicara itu solusi, itu sudah sangat membantu ibu untuk merilis emosi. Boleh sambil kita sebagai tempat ketika ujian datang jangan terburu-buru menyerah. Lah itu menggunakan ya. Ada ujiannya apa saja tadi sudah disebutkan satu-satu sama pakainya. Ujian ekonomi, komunikasi, kesehatan, uji orang ketiga, uji masalah ibadah dan sebagainya. Begini bu, di pengadilan agama nomor 1 yang terbaik itu adalah pertengkaran terus-menerus, bukan tapi masalahnya pasti ada gara-gara ekonomi. Kemudian tetap sebetulnya ekonomi itu nomor pertama. Makanya ada dalam Al-Quran itu kefakiran mendekati kekufuran, gitu ya. Makanya di situ juga nomor pertama. Tapi ekonomi tidak akan menjadi masalah kalau komunikasinya jalan. Suami tetap berusaha
lakukan ketika kita sedang di posisi di ambang runtuh? Di ambang runtuh itu seperti apa? Bertahan sampai melepaskan limbung, ya. Bertahan asa batin, asa tidak menjadi diri sendiri, asa capek, asa lelah dan lain, tapi melepaskan batin tidak seperti itu. Karena banyak konsekuensi yang didapatkan ketika melepaskan. Tapi ada seorang hakim yang mengatakan karena kita menikah dengan baik-baik, hendaknya kalau kita bercerai dengan baik, hebat sekali ketika ada seorang suami istri ketika sudah bercerai melakukan shared parenting atau joint custody atau asuhnya bersama-sama. Tapi mohon maaf jangan kebablasan karena sudah bukan muhrim. Bahkan idealnya komunikasinya gak langsung dengan sang mantan. Idealnya kalau anaknya sudah remaja sudah dewasa ya langsung saja pada HP si anaknya atau melalui mertua, melalui siapapun, tidak langsung. Kalau sudah ketuk palu, tok tok tok, turun talak 1 bayi suro, tok tok tok, turun talak 3. Gak bisa itu talak 3 sekalian, gak bisa. Gak bisa meskipun saya kalau kamu talak 3 besar tetap talak 1. Tapi prosesnya teh panjang kali, baru turun talak 1 bayi suro, ya. Nah pertama spiritual, karena kembali lagi jika psikologi silakan, jika ibu merasa oh saya bisa menghandle sendiri tanpa bantuan profesional silakan. Tapi jika sekiranya ini perlu mediator, maka silakan gunakan profesional. Yang ketiga impian sosial. Impian sosial dalam ayat Quran sama Anissa. Jangan dibaca ayatnya ya, lihat ini kayaknya kurang tepat, ini AI. Ini saktanya kurang tepat, namun intinya di sini dijelaskan. Ketika ada sikok itu apa bu? Sengketa, persengketaan antar suami istri, maka pilihlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Ini kalau memiliki hakam, anu malah sabar. Kalau sekiranya ada pakai mediator non hakim. Di pengadilan agama pun ada mediator non hakim, ada mediator dari kalangan hakim. Jadi kalau ada nih keluarga dari keluarga istri ada ini yang kira-kira bisa menjadi hakam, keluarga suami ada yang kira-kira menjadi hakam, terserah. Kalau orang tuanya bisa silakan orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya justru menyalahkan menantu, nanti malah pasangan cerai yang 70% jadi 100%. Gara-gara tinggal benar-benar itu masih nah itu harus ada hakam. Tapi bu, maaf, kita pakai hakam ketika ada 80% kita gak bisa menghandle suami istri. Ya, jadi kita selesaikan dulu suami istri, baru mengambil ini mau mengarah ke perceraian nih. Jangan sampai kita salah langkah. Ada hakam dari istri, hakam dari laki-laki. Kalau ternyata nggak ada, terus dikulik nggak ada paman, nggak ada ini siapa nggak ada, pakai mediator non hakim alias mediator di kalangan bukan hakim. Itu banyak sekali, ya. Oke, yang keenam, mempertahankan bukan berarti bertahan dalam kezaliman. Ketika pada akhirnya ibu ada masalah, gak bisa diselesaikan berdua, ibu pakai hakam, dari entah itu hakam pihak keluarga atau pihak mediator non-hakim. Ibu memilih bertahan. Misalnya setelah berjalan panjang, ibu memilih untuk bertahan. Maka Islam sangat menganjurkan hubungan rumah tangga. Namun Islam juga menjaga martabat manusia, yaitu boleh bertahan ketika masih ada keluarga. Ya, ketika masih kayaknya suami bertobat, kayaknya istri pun
Ya Bu ya, maka silakan didengarkan lebih dalam karena ada namanya dalam posisi syariah itu hifzu nafs, menjaga jiwa ya, ada hifzu nasl, menjaga keturunan dan lain-lain, ada menjaga jiwa ya. Karena aku sekarang itu proses yang ada relasi itu seperti gunung es, tau gak gunung es? Kelihatannya sedikit kasusnya padahal banyak. Misalnya contohnya di sekitar kita nih, ada pernah dengar istilah smiling depression lah. Musok seri pangkalikna pada depresi. Ayo, kan lu masa gusuri no pangkalikna pada musok seri itu depresi. Namanya smiling depression, tapi tidak selalu ya, tidak selalu gitu. Pertemuan kita kali ini cukup 6 slide saja terlebih dahulu, baru sisanya Anda tanya jawab. Saya mengapresiasi ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat personal tapi tidak diberikan dalam setting. Tapi jika nanti ibu-ibu ada yang bertanya dan sifatnya general ataupun apa-apa yang memberikan oke, saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dulu. Nah, pertama, masalah emosi antara suami istri, gimana dia itu meredam emosi dalam rumah tangga. Pertama, bahasa kita harus dibantu. Bahasa kita bukan meredam. Kalau meredam, itu bakal ngebeleduk. Terus ditahan, meleduk. Betul nggak? Kemarin pun ada klien saya dari, ibu tahu nggak wilayah Wangi Sagara, Majalaya. Juga beruntung Wangi Sagara itu di mana ya Majalaya? Pas ulang tahun istri suaminya kemasihan kado rumah. Aku kesusuan sendiri. Itu cepat wilayah kedua gitu. Saya berbicara di perjalanan ya, siapa ibu boleh memilih yang ada syukuran, yang ada terserah gitu ya, semuanya ada dalilnya masing-masing, silakan. Nah ini posisi yang terbiasa tasyakur, dipendam ya tahunya, dipendam dulu. Dipendam 3 hari. Nah intinya kita gak boleh pendam, tapi bahasanya apa? Mengelola. Mengelola, ibarat banjir kamu dipermain dia masuk banjir. Gak bisa solusi nanti cuma dikasihan tanggung, gak bisa. Solusi nanti boleh dipilah yang drainase nanti kamu yang ngalir menang. Si emosi desa apa emosi gitu. Kamu lah itu saya pengalir nanti tidak hanya utang yang utang si China ambil ada bakal kalau dia tidak cari keluar dari kamar atau sehat, dan itu yang tidak diharapkan dalam rumah tangga sampai ngebeleduk. Karena pas ngebeleduk suami mengambil keputusan dalam posisi istri mengambil keputusan dalam posisi marah. Tapi kadang-kadang kalau istri ngambek menuju marah balik dari rumah, suami keluar rumah menuju marah balik rumah. Tapi berbahaya kalau istri ngomong gini, saya sudah cukup denganmu, sekarang saya akan melepaskanmu dengan tenang. Bahaya. Coba ibu keluar dari ngomong atau bahasa saya melepaskanmu dengan tenang. Bahaya mana? Bahaya melepaskan dengan tenang kalau balik diri. Kalau istri atau suami sudah melepaskan dengan tenang mau kembali diri, karena kita sudah berpikir ribuan kali. Ya dan tujuh mama akan ngantuk aku. Kalau pernah rumah ya bakal lebih. Nah, pas dia sampai kayu di jalan aku, saya
Ya, kadang suami tuh gak ngomong, dia tuh bingung di kepala segala hal. Bahkan ada suami yang judi online pun karena istrinya punya kebutuhan. Istrinya punya kebutuhan, suami yang ngomong judi online. Karena dengan judi online ini instan. Berarti itu yang awalnya untuk siapa? Tapi cara yang dilakukannya juga. Katanya maling persungguhan. Paling satu benar dia yang memang menciptakan anak dan istri itu untuk siapa? Untuk anak dan istri yang paling lalu. Jelas. Bukan maling yang untuk mabuk. Ya, kan sebelumnya rampok, maling untuk apa? Mabuk, penjual, maling wanita dan lain sebagainya. Tapi banyak yang lebih banyak yang untuk anak istri. Itu niatnya benar nggak? Tapi perilakunya yang salah. Nah, jadi masalah ekonomi kenapa harus dikomunikasikan? Bukan hanya ibu yang tertekan, suami oke tertekan, tapi ibu nggak bisa kan dulu dari tulis suami repot, tapi tidak bilang banyak suami yang bantu karena nggak bisa komunikasi. Jadi ibu harus bisa membedakan mana sabar hati, mana sabar kasih. Sabar kasih diam, dia tidak berusaha lagi setelah dia tapi kalau sabar hati kita berusaha dia untuk tidak setelah itu berpindah. Ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Oke, panjang. Sebenarnya mah udah sering sih. Oke. Suami sangat berat sekali. Ibu kalau kebaca kan sama ibu. Bisa. Biar ibu juga bantu baca. Suami sangat berat sekali lakukannya buat kecil. Tapi dia tetap melaksanakan sholat kalau sedang kosong. Oke. Ini perilaku orang tua yang sementara kami yang memberikan hak yang bertakwa. Pertama, ngobrol dari yang baik-baik sampai ke yang benar-benar sampai mengatakan perhatian bertanda. Betul. Doakan malam enggak. Sebenarnya setiap doa oke, kadang kalau hatinya lagi sholat, oke, tapi kalau lagi soalnya kan sedikit sama dengan oh ini yang dia nggak ada pertama yang bertanya ini pasti sangat peduli pada suami karena secara hukum fikih istri tidak diberikan beban kewajiban mengurus ibadah suami. Jadi kalau suami tersolat, istri mau melaksanakan dosa. Tapi namun istri tersolat, wanitamu biasanya wanitamu, tapi ditaruh sebelah. Suami jadi perisai mau jadi ibu, suami waktu suami tidak dan ibu hari-hari gitu. Suami wali mungkin dosa, tapi sebelum ibu, naudzubillah sebelum orang yang nggak sholat anak-anak, suaminya ditaruh dididik, tapi istri tidak. Secara fikih tidak ada kewajiban untuk mendidik suami dengan sholat. Tapi karena ibu sayang pacarone, ibu punya anak seperti yang disini disampaikan, ini anak itu meniru lagi suami untuk taat. Jadi ya, nah karena membantu namanya membantu rumah. Ayo tuh ibu anu maksa, kabar tuh yuk disuruh orang tuh 5 juta tuh. Terus ditolak, ayo kata beli, ayo tuh rumah sakit tuh. Enggak ada. Sama suami pun gak bisa maksa kita.
untuk meredam emosi atau marah di kehidupan sehari-hari? Meredam emosi dalam kehidupan sehari-hari ya. Pertama tadi itu bahasanya bukan meredam ya. Kita tujuannya apa? Jadi kita bukan meredam, karena yang namanya diredam itu bakal meredam bisa meredam ya. Nah, pertama kita ingat dalam hadis, orang yang kuat bukan orang yang pandai berdua, tapi orang yang kuat adalah orang yang pandai menahan emosi. Pertama motivasinya agar kita menahan emosi, ya udah menahan, mengelola emosi. Nanti di surga bakal ada golongan yang masuk surga, golongan orang-orang yang sabar. Sabar aktif kan itu, gitu ya. Nah itu mudah-mudahan menjadi motivasi ketika kita ingin marah sama beliau. Langkah-langkahnya apa? Ibu saling nafas hembuskan sampai ibu tenang. Karena orang yang di depan kita itu netral sifatnya. Kalau kita tenang, yang mama tak jadi ramai, tapi orang kita nunggu bakal ribut. Jadi ibu saling nafas hembuskan sampai tenang. Masih dulu ya. Suami, anak masuk ayah kemudian akan lagi kok. Suami lagi belum deh disapa. Masih bebek ya belum? Pura-pura. Nah, sampai segitu ya punya, tapi tadi lumayan sih ya punya. Udah sedekah sampai semua. Nah, pokoknya tidak demikian. Masih bebek belum? Ibu pakai kain kepakan tangan, lepas. Ibu kepakan tangan, bayangkan ke kebenaran ibu. Bayangkan kadang-kadang di zaman sampai kebenaran satu kebenaran kita baca oke atau kata tangga mungkin sampai masa itu. Nah kemudian lepaskan. Terus saya juga bisa kesel. Masih keluar gitu sampai tenang. Atau hanya bukan seperti orang lain satu, dua sampai itu tidak. Sampai tenang. Yang ketiga, butterfly hug. Jadi ilmu mahal karena biasanya saya berikan dalam kesukaan selingkuh. Nah, butterfly hug berlebih. Tepuk-tepuk pundaknya. Berikan apresiasi pada diri. Terima kasih ibu karena kamu sudah hebat pada titik ini. Saya yakin dan percaya kamu bisa mengelola emosi. Dan terima kasih banyak. Dan banyak lagi seluruh metodenya bisa puluhan ribu emak dengan tujuan untuk kesehatan fisik dan mental kita. Secara fisiknya tadi bu, kalau kita terbiasa meregulasi emosi itu terhindar dari penyakit mematikan dan mengakibatkan. Itu mematikan dan mencoba. Ibu riset ada yang disebut ibu punya penyakit mematikan atau menolong sehat dan secara psikologis rata-rata. Coba mau air suara sekarang karena coba lihat kehidupannya. Kita belajar gitu. Olahraga kemudian sekarang kita masih sensitifnya ngobrol-ngobrol. Senang gitu di video. Mulai senang sendiri dan lain sebagainya. Jangan di video yang akhirnya di share kalau video sendiri. Makanya saya punya nih dirasa ekek ya. Tempat jual muslimah. Tempat jual muslimah kita kasih video, orang lain kasih video. Jadi konsumsi
masih ibu sesuai Ustazah Halimah Idrisku. Suaminya selingkuh. Ibu sih ibu sesuai siapapun suaminya KDRT harus. Kalau mau dijadikan pelajaran boleh, tapi tidak terlalu lama menekan diri sendiri. Jadi pertama, kalau ternyata yang ini merupakan setelah panjang, wajib konseling, terapi, rehabilitasi dan lain sebagainya. Karena biasanya kalau sudah mendapatkan KDRT dari pasangan itu dengan mudah sudah bisa membalas pasangan masalah. Tapi kalau memilih untuk juga cerai, ini rata-rata perdata saja. Maksud perdata itu jarang yang sampai ke pidana karena pertimbangan tadi. Kalau perdata saja, ya udah cerai seperti biasa. Dan ADRT dan selingkuh rata-rata tidak dimasukkan ke dalam tidak dimasukkan ke dalam perdata. Karena sulit pembuktian. Misalnya suami selingkuh, katanya kulit pembuktian kalau mungkin bukio itu KDRT kulit visum kan kadang-kadang kalau saya KDRT itu yang saya enggak. Makanya saat masuk ke pos bantuan hukum sebelum sudah dibuka pasti ditanya ini alasannya apa? KDRT ada bukti yang jelas nggak ada, kemudian masukin ke perselisihan terus itu pertama karena susah pembuktiannya. Kedua apa? Hasil putusan agama kita baca secara utuh. Itulah kenapa putusan arbitrase bisa kita baca. Kenapa publik? Kenapa putusan publik? Isi ayat ini kan sering diduga, sering jaga, bisa dibaca. Bisa dibaca kalau tidak setiap kata-kata itu udah ada tulis gitu. Bahkan kalau itu sampai salaman itu kadang-kadang yang ditulisin KDRT itu karena dibaca oleh anak, dibaca oleh nggak mau dibaca, apalagi dibaca oleh ibu. Jadi ya sudah cari alasan yang anak-anak saja, yaitu pertengkaran tersebut. Jadi itu apa yang harus dilakukan oleh istri tergantung pada ini keputusannya mau apa, mendekatkan boleh itu. Dan bertahan itu harus lihat suami ini berbuat gitu ya. Itu kalau udah jelas mau sampai ibu bertahan ya itu udah panjang ada juga. Kalau untuk divorce rata-rata boleh, pidana pun boleh, cuma panjang urusannya dan ada efeknya. Perdata pun jangan pidana, perdata masih dipelajari dulu, ada efeknya itu dihindari gitu, dihindari sebenarnya. Begitu Oke, baik, terakhir dari saya kita baca bersama. Kita baca bareng. Selanjutnya ada saya yang membaca. Tidak ada rumah tangga yang selalu dipenuhi dengan tawa, dan tidak ada pasangan yang selalu sempurna. Kalau rumah tangga dipenuhi dengan tawa, saling memanfaatkan. Rumah kuntilanak. Sorry. Namun rumah tangga yang diberkahi adalah rumah tangga yang ketika benci tujuannya kembali kepada Allah. Kadang supaya mendoakan, ya Allah, jika engkau tidak bisa, jika suamiku tidak bisa kembali padaku, maka silakan kembali padaku. Kita bisa menawarkan. Bukan itu maksudnya, tapi janganlah memperbaiki diri, janganlah mendoakan, tapi pun atas keseluruhan mereka berarti itu juga. Nah itu syafaatnya tidak susah. Janganlah mendoakan mereka, mereka mendoakan. Janganlah menutup pintu langit, karena bisa jadi perubahan yang selama ini kita tunggu bukan dimulai dari pasangan kita, tetapi dimulai dari hati kita sendiri yang Allah lembutkan terlebih dahulu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini Allah berkahi, Allah
kita mendidik